to your favorite channel as me teacher Retina, and kita hari ini ingin melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang pronoun. Selanjutnya kita akan membahas tentang adjective. Ada yang tahu adjective itu apa? Kalau ada yang belum tahu, kita langsung aja ke materinya. Oke, nah seperti yang sudah ada di layar kalian, adjektif itu adalah kata sifat kalau di dalam bahasa Indonesia. Kata sifat yang bagaimana adjektif tersebut? Adjektif ini adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu kata yang bisa mensifati sebuah benda. Bagaimana itu konsepnya? Contohnya itu misal kalian melihat suatu objek. Nah, sudah tuh, setelah kalian melihat objek, kalian ingin mendeskripsikannya objek tersebut menggunakan kalimat yang tepat gitu. Nah, disitulah adjektif ini berperan penting untuk memberikan penjelasan detail terhadap apa yang kalian ingin sampaikan. Nah, contohnya di sini ada kata sifat handsome, clever, strong man, and so on and so forth. Nah, jadi udah terkonsep kan di dalam mindset kalian kata sifat itu bagaimana dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Oke. Nah, sebelum kita eh udah kan introduction atau deskripsi tentang adjektif, kita langsung masuk ke fungsi dan lain-lain. Soalnya adjektif ini nggak hanya deskripsi aja, dia memiliki fungsi, jenis, em, cara used, and so on and so forth. Nah, bagian B di sini ada function of adjective atau fungsi kata sifat. Di mana fungsi kata sifat tersebut di sini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai atributif adjektif atau kata sifat yang secara atributif digunakan untuk menerangkan secara langsung gitu. Nah, udah tuh ada lagi ya predicative adjektif yang menjelaskan secara tidak langsung. Oke, bagaimana sih perbedaan dari si eh, sebagai atributif dan sebagai predikatif? Contohnya kayak gini. Kalau yang atributif, kalian itu sedang berada di dekat si benda atau kalian memegang si benda secara tidak secara tidak langsung kalian mengatakannya secara langsung karena bendanya udah ada di depan mata atau di genggaman kalian. Nah, itu atributif. Ya, sebagai atribut gitu. Kalau sebagai predikatif, dia itu kayak prediksi gitu. Bisa jadi kayak prediksi atau kata bisa bisa menjadi kata yang menerangkan hal tersebut tidak langsung kayak bendanya itu misal bendanya abstrak atau jauh, contoh kalian melihat mobil yang ada jauh eh, berapa meter dari kalian kan kalian ingin menunjukkan benda tersebut ke teman kalian. Nah, untuk mendeskripsikan bendanya, mobilnya, kalian bilang, wow, um, that that car so expensive look, misal. Berarti itu secara tidak langsung kalian menggunakan predicative adjective. Karena kalian memasukkan kata namanya expensive look kayak gitu. Itu contoh penggunaan atau penjelasan dari function of adjektif yang atributif dan predikatif.
Oke. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh dari yang namanya attributive adjective dan predicative adjective. Kalian bisa pause this video to read it down on your notebook, the kind of the function or both function example from the both function. You can read it down this video. You can pause this video and read it down. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke tahap yang tiga atau tahap C, yaitu types of adjective. I'm sorry, types of adjective itu ada yang namanya proper adjective. Um, ada yang namanya lagi descriptive adjective. Nah, kita fokus dulu ke proper atau proper adjective. Apa sih proper adjective ini? Kalian bisa lihat tuh deskripsi dari proper adjective. Biar saya gambarkan, proper adjective ini ibarat kata kalian menjelaskan nama kalian gitu, nama tempat. Tapi kalau di dalam itu kan proper noun. Tapi kalau di dalam adjektif, dia itu menjelaskan nama benda itu sendiri, sama aja sama proper noun. Tetapi kata bendanya itu em, harus diikuti dengan punctuation yang benar. Jadi kalau misalnya kalian menulis nama, kalian tentu harus menggunakan huruf kapital di awal kalimat atau huruf caps lock-nya dibuat caps lock semua atau huruf caps lock-nya pertama kayak gitu. Sama halnya kayak yang proper noun. Ketika kalian menuliskan nama orang, bulan, dan lain-lain, kalian menggunakan em, huruf kapital di depan gitu. Sini ada beberapa contoh. Kalian bisa lihat penggunaan proper adjective. Nih, untuk contoh pertama itu ada Sumatera. Nah, Sumatera itu nama tempat. Jadi, itu kenapa S di sini menggunakan huruf kapital gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah English language. English atau English di sini harus menggunakan huruf kapital untuk yang bagian E itu karena English atau English ini menunjukkan juga suatu tempat dan kata English sendiri atau English itu em, harus banget ditulis dengan huruf kapital. Okay, you can pause this video to write it down, the example of proper adjective. Continue to the next part. Itu ada pembentukan dari kata sifat nama itu sendiri. Maksudnya apa? Nah, kalian pernah dengar kan kayak Japanese, Sundanese, Balinese, Javanese gitu. Penggunaan ISE atau NESE itu untuk menunjukkan kalau seseorang itu dari suatu tempat gitu. Itu gambarannya. Eh, atau dari
suku suku tersendiri kalau yang di Indonesia. Nah, dengan menggunakan yang namanya penambahan ISA atau NSA ini, kita udah tahu nih dia dari mana gitu. Udah itu dia ini uh, native or not kayak gitu. Contoh, kalau perkenalan kalian nggak usah harus menyebutkan I'm Indonesia people. Itu sebenarnya benar, tetapi untuk lebih tepatnya kalian cukup menyebut I'm Indonesian misalnya. Atau kalian misal dari Sunda, orang Sunda, misalnya I'm Sunda people. Secara harfiah nggak salah sih, tetapi kurang tepat aja. Nah, untuk menunjukkan itu kalian cukup menggunakan I'm Sundanese kayak gitu. Itu cukup untuk menjelaskan kalau kalian itu dari mana. Nah, di situ bagian A ini berperan penting. Iya, di bagian B itu menggunakan N untuk kata benda, untuk eh, kata benda yang di sini menjadi kata sifat kayak gitu. Contoh di sini Asia menjadi ASEAN. Berarti kalian dari benua Asia kayak gitu. Atau kalian orang Asia bisa. Itu itu bentuk sifat dari katanya. Oke. Nah, familiar nih untuk kalian. Korea. Korea. Berarti kalian negara Korea gitu kalau kalian menggunakan Korea. Tepat itu Korean. Berarti orang Korea kayak gitu. Ya, mungkin kalian bisa baca-baca sendiri dan tulis di buku kalian dengan men-pause video ini. Untuk seterusnya itu ada yang namanya penambahan AN. Apa itu? Eh, Kalau misalnya menambahkan AN, sebenarnya sama aja sama si yang di atas yang ini. Sama aja. Di bawah juga sama aja. Cuman beda untuk misalnya kalau penambahan AN untuk yang apa namanya itu berakhiran vokal gitu. Correct me when I'm wrong. You can pause this video for your read it. And the next part is descriptive adjective atau kata sifat deskriptif. Apa sih maksud dari kata sifat deskriptif ini? Kata sifat deskriptif itu hampir mirip-mirip sama yang definition tadi. Dia menjelaskan, dia menjabarkan, dan juga memaknai si bendanya gitu, atau seorang dengan menggunakan kata sifat yang benar. Contoh di sini ada a pretty girl. Berarti kalian lagi mendeskripsikan kalau kalian sedang melihat apa namanya itu gadis yang cantik gitu. Misalnya, you want to tell your a friend, misal kalimatnya, Hey, I saw the pretty girl the last month.
in my neighbor house. Misalnya kayak gitu. Udah itu misalnya ada yang namanya kalimat um, brave man. Berarti si eh, apa pria yang pemberani gitu. Prianya seorang yang tangguh gitu. Berani. Tadi nama brave girl misalnya. Kalian apa itu menstereotype atau memberi eh, apa namanya itu tagline ke nama kalian apa ke diri kalian sendiri. I'm a brave man kayak gitu. Ya, di sini beberapa contoh dari deskriptif adjektif. Kalian bisa pause dan tulis di buku kalian. Nah, ini juga ada beberapa kata sifat yang sifat deskriptif. Itu kata-kata yang bawah ini hampir mirip aja sama yang penggunaan yang di atas. Cuman memang katanya beda gitu. Kalau yang sini kan katanya sudah di dalam kalimat, tapi ini cuma berbentuk vocab kayak gitu. Ya, mirip sama aja. Ini harus kalian tulis untuk menambah vocab kalian. Ya, ada banyak. Ini bisa untuk menambah vocab kalian. Jadi kalian kalau misalnya diajak melakukan conversation atau nggak sengaja nih ketemu bule um, di Bali misalnya, lagi jajan sate. Atau kalian yang lagi dagang dagang sate ditanya bule, nah kalian bisa apa namanya tuh berkomunikasi dengan baik karena vocab kalian lumayan udah komplit gitu. Oke, kalian bisa pause dan tulis aja ya. Nah, yang di eh, bawah ini dia itu em, kata sifat yang udah berbentuk eh, apa namanya tuh berbentuk pola present tense, present tense, tenses maksudnya. Sorry, dia berupa tenses gitu. Di sini present participle gitu. Maksudnya gimana? Di sini dia menjelaskan kalau seorang itu a smoking man, a sleepy baby misalnya, atau a sleepy man, atau I'm sleeping misalnya gitu. Itu udah berbentuk tenses gitu. Maksudnya gimana sih? Itu kan kok masih nggak dapet dalam otak kecil ini gitu. Maksudnya, kalimat-kalimat yang ada di sini, kalian bentuk ulang menggunakan tenses. Kalian masukkan gitu kan, kalimat-kalimat ini di dalam tenses untuk penggunaannya gitu. Contoh di sini kan kalimat awalnya itu smoke, tapi ditambah verb ing menjadi smoking gitu. Smoking kan ngerokok. Nah, kalau ditambah a smoking man, berarti menjadi seorang perokok gitu. Terus, di sini a burn, atau burn. Awal kalimatnya itu adalah burn atau bakar gitu kan. Nah, ditambah verb ing menjadi burning, terbakar gitu. Dan ditambah kalimat house, berarti a burning house. Oke, kalian bisa nanti tahu tulis dulu ini. Ini cuma bentuk dari present participle adjective kalimat kalimat adjektif gitu.
Nah, ini juga bentuk dari past participle-nya. Kalian bisa tulis aja di buku kalian. Gimana sih bedanya gitu ya? Present sama past participle gitu. Em, dia cuman penggunaan dari kalimat yang kalian pilih itu. Berubahnya gimana gitu. Kalau yang tadi menggunakan verb ing, nah di sini dia penambahan ed atau menggunakan regular dan irregular verb gitu. Bentuk dari kalimat aslinya. Nah, ini beberapa contoh penggunaannya. Misalnya, nomor satu ini, he is a clever student. Berarti clever di sini sudah mewakili kalau uh, si studentnya itu adalah seseorang yang pandai atau cerdas gitu. Misalnya, nomor dua ini mungkin konsepnya lagi temennya lagi nanya tuh, who's the woman to smell gitu kan. Udah tuh si kamu jawab, the smelly woman is my sister misalnya gitu. Dan lain-lain. Kalian bisa em, tulis ini sebagai bentuk contoh penggunaan yang ini. Past participle dan present participle yang di atas. Nah, yang bagian tiga ini ada yang namanya quantitative adjective. Apa sih quantitative adjective itu? Quantitative adjective, dia itu kata sifat yang bisa menjelaskan atau digunakan untuk menunjukkan yang namanya em, apa jumlah benda. Udah itu dia juga bisa nih dari kata itu menggambarkan kalau bendanya itu segini, 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 atau mungkin dia secara abstrak misalnya. Ya, di sini ada some, ini, no, much, little, enough, sufficient, half, dan whole. Eh, ini kalau yang ini bentuk dari kata sifat kuantitatif ini dia abstrak gitu gunaannya. Nggak tahu berapa jumlahnya kan, cuman kayak ada segini, segini, segini ya gitu. Itu kalimat abstrak. Nih, sini contoh dari penggunaannya. Misalnya, Abel ate some bread. Berarti si Abel ini makan roti, beberapa roti bisa, atau beberapa jenis roti bisa gitu. Contoh-contohnya. Misalnya Ravel ate the whole bread. Jadi Ravel ini memakan seluruh roti gitu, rakus. Ah, tapi di sini dia nggak ada keterangan gitu, rotinya berapa. Jadi penggunaannya itu whole gitu, seluruhnya. Mungkin satu meja, satu iris misalnya gitu ya. Atau tinggal satu iris lagi. Nah, itu yang namanya abstraknya gitu. Oke, kalian bisa pause video ini ya untuk melengkapi catatan kalian. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan seterusnya, saya ingin memberikan kalian latihan gitu, latihan penggunaan adjektif atau kata sifat. Oke, nah kalian bisa jawab ini nanti di kolom komentar ya. Oke, kalian bisa pause video ini untuk melihat soal-soalnya. Jadi dari latihan soal ini, kita bisa tahu pemahaman kalian udah sampai mana. Maka penjelasan tadi cukup bagus, gitu kan, masuk ke otak kalian gitu. Oke, so
Ini nomor 3 dan 4 gitu. Ini salah. Nomornya di kebaikan aja ya, itu salah. Oke, mungkin sampai sini aja penjelasan tentang adjektif. Untuk penjelasan selanjutnya mungkin di lain video gitu. Oke, thank you for your attention and wassalamualaikum. Bye.